Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman pertemuan ke-11. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang kombinasi antara percabangan dan perulangan. Jadi nanti jika Anda menemui suatu kasus itu tidak selalu hanya looping saja, tidak selalu hanya percabangan saja, tidak selalu nested percabangan saja atau nested looping saja, tapi kombinasi dari keduanya. Bahkan di dalam percabangan ini bisa ada loop ya, bersamaan dengan ada loop di dalamnya ada percabangan juga. Jadi kasusnya biasanya lebih kompleks daripada hanya daripada contoh yang diberikan. Jadi materi ini saya berikan untuk sebagai tambahan wawasan atau tambahan pengetahuan jika menemui suatu kasus yang di dalamnya ada kombinasi dari percabangan dan perulangan. Ya. Untuk bentuk flowchartnya bisa seperti ini kalau pakai while ya. Jadi ini ada deklarasi, kemudian input, dan di sini ada perulangan, di dalamnya ada percabangan. Ya, dan nanti mungkin juga di dalam percabangan ini ada perulangan juga, jadi bisa ada kombinasi seperti itu ya. Bahkan di false-nya while ini bisa ada percabangan yang lain ya. Jadi dalam while ada dua if gitu. Jadi bisa kompleks ya, tergantung kasusnya. Keterangannya adalah di dalam looping ada percabangan dan bisa juga sebaliknya ya. Kemudian sebaliknya itu berarti di dalam percabangan bisa ada looping ya. Jika kondisi looping terpenuhi ini, maka akan menjalankan percabangan yang di dalamnya. Jika kondisi percabangan bernilai true, maka akan menjalankan pernyataan di dalam if-nya ini ya. Kemudian jika false maka akan melanjutkan looping yang di luar ini ya. Kemudian jika true lagi, dia akan mengeksekusi if yang di dalamnya dan seterusnya ya, sampai loopingnya ini false atau sudah tidak memenuhi kondisi yang ada di dalamnya while gitu ya. Contohnya itu misalkan menampilkan deret dari bilangan genap atau ganjil ya. Jadi flowchartnya seperti ini. Kita deklarasi dulu. Ini saya punya variabel namanya deret ya. Dan deret ini awalnya saya kasih 1, saya kasih nilai 1 untuk counter nomor loopingnya nanti. Di sini saya pakai while. Kondisinya adalah saya akan mengulangi looping ini jika deretnya itu kurang sama dengan 10 ya. Ini kan awalnya 1 ya, jadi pasti masuk ya. Jika true, jika sesuai dengan kondisi ini, maka deret yang tadi awalnya 1 itu saya cek di sini pakai if ya. Jika deret itu mod 2 sama dengan 0 itu jika habis dibagi 2 ya. Habis itu 0 dibagi 2 itu mod 2 ini. Jadi sisanya, jika sisa dibagi 2 itu 0, jika deret itu sisa dibagi 2 itu 0, jadi habis dibagi 2 sisanya 0, itu menambahkan deretnya. Jadi yang ditampilkan di sini itu jika deretnya yang di sini tadi itu sisa dibagi 2-nya itu 0 atau habis dibagi 2. Jika tidak menambahkan apa-apa ya. Jadi jika iya, jika tidak. Kemudian jika iya dan tidak itu sama-sama bermuara di sini, itu akan menambahkan deret ya, jadi naik yang tadinya 1 jadi di sini akan terjadi penambahan 1 tambah 1 jadi 2 ke sini lagi, diseleksi lagi,
masih dalam area kurang sama dengan 10, masuk ke sini 2-nya. Ya, tadi 1 ya. Tadi yang 1 tadi tidak masuk ke outputnya karena 1 dibagi 1 mod 2 itu bukan 0 ya. Bukan 0. Jadi tidak masuk directnya, cuma masuk false-nya. Tadi kemudian dari 1 kemudian 2 masuk masih area sini. 2 mod 2 sama dengan 0 ya. Jadi 2 itu jika dibagi 2 itu sisanya 0 ya. Jadi benar, jadi masuk ke direct sehingga muncul 2. Kemudian sampai sini 2 tambah 1 3 masuk ke sini lagi, masih di area kurang sama dengan 10. Masuk ke sini 3 mod 2 itu bukan 0 tapi 1, jadi masuk sini. Jadi tidak tampil di sini 3-nya, tidak tampil. Masuk ke sini jadi 4 masuk ke sini, masih di area kurang sama dengan 10. Masuk ke sini 4 mod 2 itu 0 ya. Jadi sisanya 0 ya, tidak ada sisanya jika 4 dibagi 2, sehingga masuk directnya masuk, tampilkan kan ya. Jadi di sini 4 masuk, kemudian sampai sini 5 dan seterusnya sampai 10 sama dengan 10, sehingga nanti hasilnya adalah direct bilangan genap ke bawah ya, ke bawah. Nah, ini untuk contoh yang pertama, percabangan dalam perulangan ya. Kemudian contoh yang lain, ini jika kita menampilkan direct dengan pemisah. Kalau tadi kan vertikal, sekarang kita buat yang horizontal seperti ini, horizontal. Tapi setiap angkanya ini saya kasih koma, saya kasih pemisah. Kalau nggak dikasih koma nanti jadi satu bagian ya, 1 2 3 4 ya, jadi dari jadi seperti satu kata ya, padahal sebenarnya sendiri-sendiri. Nah, agar terlihat itu deret, itu saya kasih koma. Kalau dikasih spasi juga bisa, tapi cuma tidak terlihat ya pemisahnya. Tapi kalau dikasih koma atau min ya, tanda min itu bisa kita sebut deret. Kemudian di akhir deret itu, kalau ini 10, ini saya hilangkan komanya karena sudah atas akhir. Jadi ketika menemui ketika sudah di ujung di paling belakang, itu komanya saya hilangkan ya. Jadi terkesan memang maksimalnya 10 di sini. Jadi kalau di sini saya kasih 11, jadi nanti di sini ada koma lagi baru ke 11, setelah 11 baru tidak ada komanya. Nah, itu ya. Untuk flowchartnya seperti ini. Jadi di sini saya kasih nomor sama batas. Untuk awalnya saya kasih input batasnya, jadi ini saya kasih 10. Kemudian ada, saya pakai for ini ya. Jadi kalau pakai while, sekarang pakai for. Ini nomornya awalnya adalah 1 sampai batas. Batas bawahnya 1, batas akhirnya batas itu tadi saya kasih 10 atau berapa ya, nanti Anda mau enter ya. Kemudian masuk ke looping sini ya. Di sini saya cek di sini. Jadi ini untuk memberi koma atau enggak gitu ya. Ini untuk percabangan ya. Ini untuk ngasih koma atau enggak. Jadi nomor itu jika lebih kecil dari batas, jadi intinya kalau tadi saya kasih 10, jika nomor 1, berarti kan 1 ya awalnya, jika kurang dari batas maka outputnya itu saya kasih koma, kemudian new line-nya saya matikan. Kalau di flowchart ya, algoritma maksud saya, itu saya kasih koma, kemudian new line-nya saya matikan. Jadi menyamping ya outputnya ya. Tapi di antara nomor tadi saya kasih koma di sini, sehingga tampilnya seperti ini, 1 koma ya. Kemudian karena ini masuk ke sini karena pakai for ya, jadi langsung ya, tidak ada
nomor sama dengan nomor plus 1 itu nggak ada karena kita pakai for. Kalau Anda pakai when harus ada nanti ya, karena masih kurang dari batas dia masuk sini, masuk ada komanya kan, 1 koma, kemudian masuk ke loopingnya. Jadi setelah ini selesai di percabangan dia masuk ke looping, kemudian sekarang nomornya 2 masuk sini, masih ke sini karena 2 itu kurang dari 10, 2 kurang dari 10 kan batasnya 10 tadi, terus looping sampai 10 ya. Ketika ini nomornya sama dengan 10 ya, di sini ini dia tidak masuk ke sini, tapi dia masuk ke sini ya, output nomor, sehingga tidak ada komanya di sini, tidak ada komanya, sehingga tidak ada setelah 10 itu tidak ada komanya karena cuma output nomor saja. Nah, itu sampai akhirnya selesai ya. Itu untuk contoh lain percabangan dalam looping. Nanti Anda bisa coba dengan kasus yang lainnya. Kemudian ini tugasnya, jadi slide-nya cuma sedikit ya, Anda bisa mengembangkan sendiri nanti. Tugasnya adalah username dan password ya. Di sini aturannya, buatlah flowchart dan tampilan hasilnya. Ini untuk teori ya, buat flowchart dan tampilan hasilnya. Jadi gini, flowchart dan tampilan hasilnya gitu. Untuk kasus login username dan password dengan ketentuan, pertama itu kita input dulu username-nya. Jika sesuai, jadi nanti username-nya Anda isi sendiri, benernya itu apa, kemudian Anda cek jika username yang di entry user itu sama seperti yang sudah Anda tentukan ya, maka sesuai itu tadi ya, maka masuk ke langkah 2. Langkah 2 itu nih, jika tidak sesuai tadi username-nya, maka akan tampil pesan username tidak ada, dan langsung selesai. Jadi ini ya, nanti modelnya ini mana ya, nah ini ya, input username di sini, username-nya. Kemudian di sini nanti jika sesuai, ini input username dulu. Jika nanti benar atau sesuai dengan yang Anda sudah tentukan, maka ke langkah 2 input password. Jika tidak, maka tampil pesan username tidak ada dan flowchart-nya selesai dan langsung ke N ya. Kemudian jika tadi benar, maka dikasih kesempatan 3 kali di sini. Kesempatan 3 kali. Jika sesuai, maka benar ya, maka login sukses. Jika tidak, itu dikasih looping kesempatan lagi sampai 3 kali ya. Jika tidak sesuai ya, dan sudah 3 kali, maka selesai. Untuk tampilannya seperti ini, contoh tampilannya di sini. Jika tampilan username-nya salah ya, ini harusnya Adi, ini yang settingan saya ya, Anda bisa cari, bisa ganti yang lain nanti. Username yang benar adalah Adi, passwordnya yang benar adalah 123. Nah, ini percobaan yang pertama, saya kasih ketik Ali di sini. Ini karena bukan Adi, maka langsung tampil username tidak terdaftar dan berakhir. Kemudian jika username-nya benar Adi, kemudian ini dikasih passwordnya ini 123. Jika benar, maka login sukses dan selesai. Nah, kemudian ini percobaan yang ketiga adalah jika passwordnya benar. Ini yang pertama saya kasih 111. Ini ada muncul konfirmasi atau pesan salah, kemudian muncul di sini sisa kesempatannya 2 ya. Tadi kan masih percobaan yang pertama atau kesempatan yang pertama, karena salah maka tinggal sisanya 2. Percobaan yang kedua ini saya salahkan juga, 222, saya enter, di sini salah ya, karena harusnya 1123 tadi ya, sisa kesempatan 1. Kemudian percobaan yang ketiga saya masukkan 333, salah juga ya, sisa kesempatannya 0 dan langsung selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.